Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini aku akan kembali membahas tentang beberapa topik mengenai metodologi penelitian, terkhususnya bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Oh iya, aku juga minta maaf untuk selama lebih kurang 3 bulan belakangan ini sangat tidak aktif sama sekali mengunggah konten. Ya dikarenakan dengan beberapa kesibukan yang sangat tidak bisa aku tinggalkan, dan itu sangat menyita waktu sekali. Dan baru hari inilah alhamdulillah aku bisa mengunggah konten baru, dan mudah-mudahan untuk kedepannya aku tetap bisa konsisten menghasilkan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, di hari ini ataupun di siniar kali ini aku akan membahas yang pertama mengenai persoalan yang sempat terjadi ke seorang mahasiswa yang bimbingan skripsi. Nah, bimbingan beliau ini waktu itu mendapatkan saran dari dosennya untuk menambahkan satu rumusan masalah. Dan mengenai rumusan masalah pada dasarnya adalah sebuah hal yang sangat-sangat mempengaruhi sekali bagaimana isi skripsi itu akan dikerjakan dan bagaimana nanti datanya akan diolah. Namun sebelum itu mungkin ada baiknya aku cerita dulu background dari si penelitian mahasiswa, biar kita bisa nangkep nanti poinnya yang aku maksudkan itu seperti apa. Nah, jadi skripsinya si mahasiswa kita ini adalah penelitian eksperimen. Dia berusaha untuk menerapkan satu metode pembelajaran yang diharapkan mampu untuk meningkatkan suatu kompetensi pada siswanya, atau dengan kata lain dapat mengatasi persoalan persoalan pada hasil belajar di suatu kelas lah katakan. Nah, jadi ketika itu dengan background penelitian eksperimen, secara umum kita pasti sudah tahu ya bahwa itu kuantitatif. Artinya pengolahan datanya nanti menggunakan uji statistik, dan data yang diperoleh pun nantinya adalah data kuantitatif juga. Nah, masalah kemudian muncul ketika ada saran dari dosen pembimbingnya untuk memasukkan satu rumusan masalah lagi. Jadi dari file yang sebelumnya dia sudah memasukkan satu rumusan masalah. Apakah metode X itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Oke. Nah, ini sih udah oke menurutku. Jadi dalam penelitian eksperimen kuantitatif, rumusan masalah itu udah jelas bahwa yang ingin dilakukan oleh si peneliti atau mahasiswa ini adalah untuk melakukan sebuah penelitian dengan menerapkan sebuah metode pembelajaran. Dia sebagai penerap metodenya, dan ada harapan sih metode itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar lah. Namun kemudian si dosen pembimbing menyarankan untuk memasukkan satu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah bunyinya lebih kurang seperti ini. Sejauh mana efektivitas metode X tadi dalam meningkatkan atau untuk efektivitas meningkatkan hasil belajar. Ya, sejauh mana efektivitas metode X tadi dalam meningkatkan hasil belajar. Oke. Nah, di situ dia masalahnya. Apa masalahnya? Kalau di rumusan masalah yang pertama dan dari latar belakang penelitiannya, kita sudah tahu bahwa data yang diinginkan adalah data kuantitatif. Artinya nanti si mahasiswa akan menerapkan sebuah metode pembelajaran, kemudian si mahasiswa akan melakukan proses evaluasi, dan hasil evaluasi itu nanti berbentuk angka, skor atau nilai. Nah, itu data kuantitatifnya, dan nanti akan diolah dengan kalau nggak salah tuh sih rumus yang dipakai itu simple pair t-test ya. Jadi membandingkan antara hasil pre-test dengan post-test. Udah jelas nih. Tapi kemudian rumusan masalah kedua yang diusulkan adalah sejauh mana efektivitas. Pertanyaan pertama adalah sejauh mana itu, ukurannya kira-kira bagaimana? Aku sendiri juga bingung. Sejauh mana itu agak sangat sulit
mungkin sangat sulit sekali untuk dideskripsikan. Apakah dia kuantitatif atau dia kualitatif? Kalau pertanyaannya adalah sejauh mana jarak kota Teluk Kuantan dengan Jarinti, kita bisa kasih angka 80 kilo. Tapi kalau sejauh mana efektivitas, kita bisa kasih angka apa enggak? Agak sulit kan? Karena enggak punya titik tolaknya, kemudian sejauh mana efektivitas itu seolah-olah meminta data kualitatif. Ya, sejauh mana efektivitas itu seperti meminta jawaban kualitatif dalam pandanganku sendiri. Sehingga kita nggak punya deskripsi yang jelas tentang sejauh mana efektivitas suatu metode itu, ukurannya bagaimana, definisi operasionalnya seperti apa. Ya kan? Sehingga akan menyulitkan mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya untuk menjawab rumusan masalah itu. Karena rumusan masalah adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi kalau teman-teman menulis rumusan masalah ada 2 misalnya, maka di kesimpulan nanti juga akan ada 2 jawaban, karena ada 2 pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah. Kalau seandainya kita nggak bisa menjawab, nah ini akan sulit. Nah, kenapa hal ini jadi masalah buat penelitian si mahasiswa? Ya, eksperimen kuantitatif tadi. Karena yang pertama, penelitiannya menggunakan uji statistik untuk data primer. Sedangkan rumusan masalah yang kedua, dia menuntut sebuah pertanyaan yang jawabannya itu sangat sulit sekali dideskripsikan dengan angka. Kalau misalnya, sejauh mana efektivitas penerapan metode X terhadap hasil belajar, kalau si mahasiswa kasih angka 100 misalkan, itu deskripsinya apa? Sejauh apa? Belum tergambar juga kan? Maka otomatis yang bisa menggambarkan itu adalah kualitatif, data kualitatif. Namun sayangnya kalau data kualitatif diuraikan dalam sebuah penelitian eksperimen kuantitatif dan itu menjadi pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah, maka data kualitatif kan berarti menjadi data primer, dan ada keganjilan lagi, sebenarnya jenis penelitian ini eksperimen kuantitatif atau eksperimen kualitatif. Karena kalau ada 2 jenis data yang berbeda yang dituntut oleh rumusan masalah, ini juga akan mempengaruhi jenis penelitiannya. Jadi sebenarnya penelitiannya eksperimen kuantitatif atau kualitatif, atau eksperimen mixed method. Aku belum pernah dengar sih kalau istilah itu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah eksperimen mixed method, jadi kuantitatif dan kualitatif bisa digabung gitu. Tapi intinya adalah, pertama, rumusan masalah itu tidak akan bisa dijawab oleh si mahasiswa karena dia tidak punya titik acuan. Dan bagaimana caranya dia bisa mendeskripsikan sejauh mana itu secara kuantitatif? Ya kan? Karena data primernya kuantitatif, karena ini penelitian kuantitatif, otomatis data primernya kuantitatif. Atau data kualitatif yang nanti akan dikuantitatifkan. Pertanyaannya bagaimana? Secara teoritis ada nggak deskripsi sejauh mana itu nantinya bisa dikuantitatifkan? Nggak ada. Dan ini yang menyulitkan mahasiswa. Nah, masalah rumusan masalah ini memang sangat-sangat penting buat kita tahu, karena rumusan masalah itu pada dasarnya adalah cara kita untuk menyesuaikan atau menegaskan jenis penelitian kita apa. Kalau rumusan masalah kita menuntut misalnya, adakah pengaruh X terhadap Y, berarti kan itu kuantitatif, udah jelas dia kuantitatif misalnya. Kalau bagaimana pengaruh misalnya, itu udah jelas kualitatif, tidak mungkin kuantitatif kan, karena bagaimana, bukan apa atau adakah pengaruh misalnya. Jadi rumusan masalah itu yang pertama, dia akan menyesuaikan atau menegaskan bagaimana jenis penelitian si peneliti atau mahasiswanya itu. Kemudian juga rumusan masalah itu kan disesuaikan dengan tingkat eksplanasi dari jawaban yang diinginkan. Dalam artian, kita pengen jawaban yang kayak gimana nih? Kalau tadi misalkan si mahasiswa bikin rumusan, apakah penerapan metode X efektif dalam meningkatkan hasil belajar misalnya, itu kan eksplanasinya sederhana, cuma menjawab adakah efektivitas atau tidak misalkan. Nah, ini adalah jenis
ini adalah ciri-ciri penelitian berjenis kuantitatif yang dia menuntut tingkat eksplanasinya sangat sederhana sekali karena dia menggunakan data kuantitatif, data angka. Akan sangat berbeda sekali kalau seandainya pertanyaannya adalah bagaimana atau sejauh mana efektivitas metode itu. Ini tingkat eksplanasinya mendalam, yang otomatis ini menegaskan kalau dia adalah kualitatif, bukan kuanti. Karena angka itu sangat sulit sekali untuk menjawab atau menguraikan hal secara mendalam. Ya kan, sangat sulit sekali dalam sebuah penelitian. Nah, oleh karena itu sangat penting sih sebenarnya bagi kita untuk memperhatikan bagaimana menyusun sebuah rumusan masalah dalam penelitian. Lalu bagaimana pemecahan untuk si mahasiswa tadi, ya kan? Nah, aku kasih saran begini. Coba diskusikan dengan pembimbing bagaimana kalau rumusan masalah yang kedua itu adalah kita ubah menjadi bagaimana tingkat efektivitas pengaruh atau penerapan metode X terhadap hasil belajar siswa, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana tingkat efektivitasnya dengan memberikan angka persentase peningkatan hasil belajar pada pretest dan posttest. Jadi misalnya nanti si siswa diberikan pretest sebelum penerapan metode belajar tadi, lalu setelah metodenya diterapkan dalam beberapa sesi dilakukan evaluasi atau posttest, dan ada nggak peningkatan dari hasil pretest ke posttest? Kalau ada, kira-kira berapa persen peningkatannya? Nah, itu nanti baru kita bisa jelaskan bahwa peningkatannya ada sekian persen. Bagaimana tingkatnya kan? Ada sekian persen peningkatannya. Nah, aku sarankan begitu dengan si mahasiswa, dan ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama saran itu diterima ya oleh dosen pembimbingnya. Demikian barangkali pembahasan kita di senior kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memahami rumusan masalah itu adalah sebagai pertanyaan yang harus kita jawab di sebuah penelitian, sehingga rumusan masalah itu dia menegaskan data primer yang diinginkan itu dalam berbentuk apa, kualitatif atau kuantitatif. Dia harus salah satunya kalau seandainya kita memang hanya menegaskan pengen pakai salah satu jenis penelitian. Jadi bagaimana mungkin teman-teman ngomong kalau jenis penelitiannya teman-teman adalah kuantitatif, tetapi di rumusan masalah ada dua jenis data yang dituntut dari rumusan masalah yang dibuat. Yang pertama misalnya menuntut data atau pengolahan kuantitatif, sedangkan yang kedua dia menuntut data kualitatif yang dianalisis dengan analisis kualitatif juga, karena nggak mungkin data kualitatif dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan data yang mendalam. Kalau nanti kualitatif dianalisis dengan kuantitatif, dia hanya akan menghasilkan jawaban yang simple, jawaban yang sederhana, tidak mendalam. Sedangkan pertanyaannya adalah, misalkan kayak tadi ya, sejauh mana? Wah, itu kan pengen data yang lebih mendalam, ya. Jadi ya buat teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk menyusun rumusan masalah. Semoga lancar bagi yang sedang menyusun skripsi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.